Kabut kelabu menyelimuti istana Medangkamulan saat sang surya enggan menampakkan wajahnya. Suasana kerajaan seperti terkunci dalam malam panjang, meski matahari telah naik. Sudah 7 tahun Putri Ayu Sekar Arum terbaring tak sadarkan diri, tubuhnya dingin bagai batu nisan, namun jari-jarinya kadang bergerak pelan, seolah ada nyawa lain yang mengendalikannya. Setiap malam bulan purnama, suara-suara aneh menggema dari kamarnya, jeritan, tawa cekikikan, kadang ayat-ayat suci pun seakan mencair saat dibacakan di dekat ranjang sang putri. Para abdi yang berjaga banyak yang jatuh sakit, dan bahkan beberapa ditemukan tewas dengan mata melotot dan wajah membiru tanpa sebab. Sang Raja, Prabu Dharma Laksana, tak lagi bisa menyembunyikan kesedihannya. Ia mengurung diri di pendapa utama, bertapa dalam diam, memohon petunjuk dari langit. Pada suatu malam di bawah hujan petir yang mengoyak langit, ia akhirnya memutuskan, sebuah sayembara terbuka untuk siapa saja yang mampu menyembuhkan sang putri. Siapapun yang berhasil, akan mendapat separuh harta kerajaan, dan bila menghendaki, akan dijodohkan dengan sang putri. Genderang perang pun ditabuh, bukan untuk melawan musuh, tapi untuk memanggil para penyembuh sakti dari segala penjuru tanah Jawa. Dari gunung-gunung sunyi, muncul para pertapa berjubah kabut dari pesisir utara. Para dukun laut membawa jimat dan mantra, bahkan pendekar dari tanah seberang datang membawa pedang dan doa warisan leluhur. Namun, satu demi satu mereka gagal. Ada yang tiba-tiba muntah darah saat memasuki kamar putri. Ada pula yang kerasukan dan mengamuk, harus ditahan oleh 10 prajurit sekaligus. Seorang pertapa tua bahkan terbakar sendiri saat melafalkan doa di hadapan sang putri, tubuhnya meleleh seperti lilin, meninggalkan bau kemenyan dan belerang menyengat yang tak hilang berhari-hari. Rakyat mulai percaya bahwa bukan penyakit biasa yang menguasai tubuh sang putri, melainkan makhluk dari kegelapan yang belum pernah dikenal manusia. Ketakutan menjalar seperti racun ke seluruh penjuru negeri. Istana menjadi sunyi dan menyeramkan, seperti kuburan yang berdiri megah. Para pendeta kerajaan mulai bicara berbisik-bisik tentang kutukan lama dan dosa leluhur yang kini menagih balas. Sang raja, meski terpukul, tetap memerintahkan agar sayembara dibuka tanpa batas waktu, namun para pelamar semakin langka. Hingga akhirnya, di hari ke-40 setelah sayembara diumumkan, saat gerimis tipis membasahi pelataran istana dan langit menggantung kelam, datanglah seorang lelaki tua berjubah putih dengan tongkat kayu di tangan. Ia berjalan tenang di antara patung singa dan prajurit yang membatu, matanya bersinar lembut namun dalam. Hari-hari berikutnya menjadi saksi akan kegagalan demi kegagalan yang mengerikan. Sejak diumumkannya sayembara, gerbang istana tak pernah sepi dari langkah para manusia sakti, pendekar berbaju baja hitam, pertapa berjubah akar kayu, hingga tabib-tabib langka dari negeri seberang. Mereka membawa pusaka warisan leluhur, kitab tua, minyak wangi dari Timur Tengah, hingga air suci dari 7 sumber mata air. Namun begitu kaki mereka menginjak lantai ruang peraduan sang putri, hawa dingin dan tekanan gaib membuat napas tersendat. Dinding kamar bergetar pelan, dan suara sang putri berubah menjadi raungan rendah yang tak menyerupai manusia. Banyak dari mereka yang langsung melarikan diri sebelum menyentuh ujung ranjangnya. Namun sebagian yang nekat, berakhir tragis. Seorang pendekar sakti dari Gunung Lawu mencoba menaklukkan entitas dalam diri sang putri dengan bacaan mantra kuno sambil menghantamkan keris pusaka kebayangan hitam yang menyelimuti tubuh sang putri. Seketika keris itu meleleh dan masuk ke dalam tubuhnya sendiri, menusuk jantungnya tanpa ia sadari. Ia tewas dengan mata melotot dan lidah terjulur. Seorang pertapa wanita dari lereng Merapi duduk bersila dan membaca doa dalam bahasa langit selama 3 hari 3 malam tanpa henti. Di malam ketiga, tubuhnya terseret ke langit-langit kamar, lalu hancur menjadi debu cahaya, menyisakan sehelai rambut yang menggantung tak jatuh. Ketika kabar-kabar mengerikan ini menyebar ke seluruh negeri, orang-orang mulai yakin, tubuh sang putri bukan sekadar sakit, melainkan dijadikan wadah oleh makhluk kekal dari alam yang tak kasat mata. Para menteri mulai mendesak raja untuk menghentikan sayembara demi menyelamatkan harga diri istana. Namun sang raja menolak dengan suara berat, jika aku harus bertarung sendiri untuk merebut anakku dari cengkeraman kegelapan, maka biarlah aku lakukan. Keteguhan hatinya seperti ombak yang menghantam batu, tak mundur, meski terus terluka. Tapi dalam lubuk jiwanya, ia tahu, hanya mukjizat yang bisa membebaskan Sekar Arum dari cengkeraman makhluk yang tak terjamah pedang atau doa biasa. Dan di tengah malam yang basah oleh kabut dan suara gemuruh halilintar, suara gaib kembali terdengar dari kamar sang putri. Kali ini suaranya lebih lantang,
menggelegar dari balik dinding istana, tak satu pun manusia fana bisa menantangku. Aku adalah Karnul Azazil, raja dari dunia yang tak terpadamkan. Suara itu menggema ke pelosok kerajaan, membuat binatang bersembunyi, burung-burung jatuh dari langit, dan para pendeta gemetar dalam doa. Tapi jauh di halaman istana, Syekh Siti Jenar berdiri menghadap langit, membiarkan hujan membasahi jubah putihnya. Ia menunduk perlahan, lalu berbisik lirih, "Wahai makhluk langit yang sesat, engkau belum mengenal hakikat." Langkah-langkahnya pelan namun pasti, seakan bumi meredam suaranya sendiri agar tak mengganggu perjalanan orang suci itu. Syekh Siti Jenar melangkah melewati pelataran istana yang basah oleh hujan gerimis. Para prajurit yang berjaga seolah tak sanggup menatap langsung ke matanya, ada sinar dalam tatapan itu yang menembus ke dalam hati, memaksa segala kebohongan dan ketakutan keluar begitu saja. Ia tak meminta izin, tak membawa pengantar, hanya tongkat kayu tua dan seutas tasbih di lehernya. Namun, begitu ia melintasi gerbang utama, angin berhenti bertiup dan api obor yang tadinya redup, tiba-tiba menyala terang kembali. Sang raja, yang tengah duduk murung di singgasana, sejenak tertegun saat matanya bertemu dengan sosok berjubah putih itu. "Siapa gerangan engkau, yang datang tanpa pengawal, namun membuat udara tunduk menyambut?" tanya Raja lirih. Siti Jenar menunduk hormat, lalu berkata, "Aku bukan tabib, bukan pendekar, bukan pertapa. Aku hanya hamba yang percaya bahwa cahaya tak pernah bisa ditelan oleh kegelapan, walau sehelai pun." Ucapannya lembut namun dalam, seperti gelombang yang membelai batu karang, mengikis pelan tapi pasti. Raja merasa dada dan pikirannya yang lama tertutup kini terbuka seperti jendela yang diterpa angin pagi. Setelah berbincang singkat, Siti Jenar diantar menuju kamar sang putri yang telah menjadi tempat terkutuk di mata banyak orang. Para dayang menolak mendekat, hanya seorang prajurit tua yang memberanikan diri membuka pintu. Begitu pintu terbuka, aroma menyengat menusuk hidung, seperti bau daging terbakar bercampur bunga layu dan tanah kuburan. Di dalam kamar yang remang, Putri Sekar Arum duduk bersila di ranjang, namun bukan dengan postur wanita lemah. Ia menatap lurus pada Siti Jenar, dan dari mata itu terpancar merah menyala. Bibirnya bergerak sendiri, namun yang keluar adalah suara berat dan dalam, "Akhirnya, kau datang, si pembawa cahaya." Tapi cahaya pun bisa terbakar dalam apiku. Syekh Siti Jenar tidak berkata sepatah pun. Ia hanya meletakkan tongkatnya ke lantai, dan duduk bersila di hadapan sang putri, hanya sehelai sajadah antara mereka. Udara mendadak berat, waktu terasa melambat. Para prajurit yang mengintip dari balik pintu tiba-tiba merasa tubuh mereka membeku, tak bisa bergerak. Lampu-lampu minyak meredup sendiri. Di antara keheningan itu, hanya terdengar nafas Siti Jenar dan dengusan sang jin yang menyatu dalam tubuh manusia. Lalu terdengarlah bisikan lirih dari Syekh Siti Jenar, bukan kepada sang putri, melainkan langsung ke dalam alam ruh. "Jika engkau hendak berbicara, wahai penghuni kegelapan, maka hadapkan dirimu padaku. Bukan pada tubuh suci yang bukan milikmu." Tatapan itu bukan milik manusia. Mata sang putri menatap Siti Jenar tanpa berkedip, merahnya menyala seperti bara yang menyimpan kutukan ribuan tahun. Tubuhnya bergetar pelan, namun wajahnya tetap kaku, seperti patung dewa marah yang hendak meledak. Suara dari dalam dirinya kembali terdengar, kali ini lebih nyaring, seolah datang dari kedalaman sumur tua yang tak berdasar. "Aku telah menunggu sejak langit pertama terbuka, sejak manusia pertama berdusta, dan kini kau datang membawa cahaya yang telah lama padam." Dinding kamar bergetar, hiasan emas jatuh ke lantai, dan udara menjadi begitu dingin, hingga embun membeku di sudut-sudut jendela. Syekh Siti Jenar menatap dalam ke mata sang putri. Bukan untuk melawan, tetapi untuk menembus tabir tipis yang memisahkan jasad dan ruh. Dalam matanya, ia melihat dua alam bertumpuk, yang satu adalah sang putri yang terkurung dalam kurungan tak kasat mata, menangis diam-diam sambil meremas jalinan doa, dan yang lainnya adalah sosok raksasa dari api, bertanduk emas, bermata tujuh, duduk di atas singgasana tulang, tersenyum sinis. "Karnul Azazil," bisik Siti Jenar dalam hati. Jin Ifrit itu memalingkan wajah dalam alam batin, dan tiba-tiba segalanya gelap. Cahaya lentera padam seluruhnya, dan hanya sorot mata Siti Jenar yang masih menyala seperti bintang terakhir di langit malam. Dari tubuh sang putri, semburan asap hitam menyembur ke langit-langit, membentuk bayangan besar dengan wajah yang tak menyerupai manusia, mata terlalu banyak, mulut menyeringai dari pipi hingga telinga, lidah panjang menjulur sambil mendesis mantra asing.
Karnul Azazil menampakkan sebagian dirinya melalui tubuh sang putri, setengah jin setengah wanita. Engkau kira bisa menahanku dengan tasbih dan doa. Aku telah menari di antara nabi dan raja, mencumbu ketakutan mereka, menuliskan kehancuran di atas kitab suci mereka. Ruangan bergemuruh, kaca jendela pecah sendiri, dan para penjaga di luar kamar jatuh pingsan satu persatu seperti daun gugur tersapu angin kutukan. Namun, Syekh Siti Jenar tetap duduk tegak. Jubah putihnya tak bergeming meski angin gaib menerpa seperti badai neraka. Ia mengangkat tangan perlahan, menggenggam udara, dan dari genggamannya keluar sinar lembut yang tak menyilaukan, namun hangat dan menenangkan. Cahaya itu mengalir ke udara dan menyelimuti tubuh sang putri. Untuk sesaat, tubuh sang putri bergetar hebat seperti ingin meledak, namun mendadak ia terdiam, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, setitik air mata mengalir dari mata sang putri. Karnul Azazil menjerit, suaranya bergema hingga ke dasar tanah, jangan kau berani masuk ke wilayahku, manusia hakikat. Tapi Siti Jenar hanya membalas dengan satu kalimat yang mengguncang dua alam, semua miliknya, termasuk engkau. Setelah jeritan Karnul Azazil menggetarkan langit-langit kamar, keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Asap hitam mulai surut, tapi belum menghilang sepenuhnya, ia membentuk pusaran lembut di atas kepala sang putri, seolah menunggu perintah dari tuannya. Wajah Putri Sekar Arum masih pucat, namun kini matanya telah kembali seperti manusia, memandang Syekh Siti Jenar dengan kesedihan yang tak terucap. Dari balik pusaran asap itu, terdengar desis samar, seakan ribuan suara bergema dalam satu bibir, engkau ingin tahu. Mengapa aku di sini, wahai manusia bertongkat? Maka dengarlah, dosa masa lampau yang membangunkanku dari tidurnya. Seketika itu juga, kamar sang putri berubah. Dinding-dindingnya lenyap digantikan pemandangan masa lalu. Syekh Siti Jenar dan Putri Sekar Arum seolah berdiri di tengah mimpi hidup, mereka melihat seorang raja tua dari generasi lampau, Raja Girinata, leluhur Prabu Dharma Laksana, yang berlutut di sebuah hutan terlarang. Di hadapannya berdiri makhluk tinggi besar, berselubung api, dengan mahkota duri, Karnul Azazil. Sang raja kala itu memohon kekuatan, meminta kerajaan yang kekal, kekayaan yang tak habis 7 turunan, serta kekuasaan atas seluruh tanah Jawa. Sebagai gantinya, ia menandatangani perjanjian berdarah, keturunannya yang ketujuh akan menjadi wadah bagi sang jin, sebagai pintu bagi dunia kegelapan. Waktu bergulir cepat dalam penglihatan itu, menampilkan tragedi demi tragedi yang terjadi tiap 7 generasi, anak-anak sakit tanpa sebab, kerajaan dilanda kelaparan, dan akhirnya kini, di masa Prabu Dharma Laksana, kutukan itu menemukan wadahnya, Putri Sekar Arum. Bukan karena dia lemah, bukan karena dia berdosa, gumam Karnul Azazil dari balik asap. Justru karena dia yang paling suci, maka tubuhnya menjadi pintu yang sempurna bagi kebangkitan terakhirku. Suara itu perlahan menjadi tawa dingin yang menyayat. Sekar Arum menggigil, air mata mengalir deras, menyadari bahwa penderitaannya adalah warisan dari dosa tak terucapkan yang dilakukan demi tahta dan kejayaan. Namun Syekh Siti Jenar tidak goyah. Ia menatap wajah sang putri dengan belas kasih yang tak bersyarat, lalu menoleh ke pusaran asap. Engkau datang bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi karena celah yang diciptakan manusia oleh keserakahan. Tapi ketahuilah, bahkan lubang tergelap pun tak bisa menelan cahaya yang sejati. Ia mengetukkan tongkatnya ke tanah. Lantai kamar bergetar, dan dari titik pusat tongkat itu, cahaya putih menyebar perlahan, menyucikan sisa-sisa bayangan masa lalu. Karnul Azazil menjerit sekali lagi, lebih keras dari sebelumnya, lalu menghilang dari pandangan, tersedot ke dalam pusaran yang menyempit. Namun sebelum benar-benar lenyap, terdengar ancamannya menggema, pertarungan belum selesai, wahai manusia hakikat, aku akan menunggu, di antara batas mimpi dan kematian. Malam turun perlahan di atas istana, tapi langit seolah tidak membawa ketenangan. Bintang-bintang tertutup awan hitam tebal, dan angin menderu seperti lolongan serigala lapar. Di dalam ruang persemayaman khusus yang dibangun dari kayu jati tertua dan batu putih suci, Syekh Siti Jenar bersiap memulai ritual yang bahkan para wali jarang berani lakukan, pemisahan ruh manusia dari cengkeraman makhluk gaib. Putri Sekar Arum dibaringkan di atas permadani tua yang konon ditenun dengan doa-doa para perawan sufi. Di sekelilingnya, 7 kendi air zam-zam, 7 daun bidara, dan sebilah tongkat kayu dari pohon Sidratul Muntaha ditanam di keempat penjuru ruang. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah lingkaran doa. Wajahnya tenang, namun jiwanya bersiap menghadapi badai. Ia memejamkan mata,
dan mulai melantunkan zikir dengan suara rendah yang perlahan-lahan mengguncang udara di sekeliling. Getaran halus menjalar dari lantai ke dinding, dan hawa kamar berubah drastis. Tiba-tiba tubuh sang putri melayang pelan, kedua tangannya terentang, dan dari dadanya muncul cahaya putih yang bergetar seperti nyala api. Namun, dari punggungnya pula, mulai merembes asap hitam tipis yang mengerikan, berwujud tangan-tangan kecil yang mencakar, menarik, menggeliat ingin tetap bertahan. Tepat saat cahaya dan bayangan saling berebut, Karnul Azazil kembali menunjukkan wujudnya. Kali ini bukan sebagai sosok jin, melainkan bayangan raksasa tanpa bentuk pasti, yang memenuhi seluruh atap ruangan. Suaranya menggelegar seperti guntur yang merobek langit, ritual ini akan membunuh tubuhnya. Engkau pikir bisa memisahkan jiwa yang telah kupelintir dengan waktu dan darah. Tapi Syekh Siti Jenar tak menjawab dengan kata-kata. Ia mengetukkan tongkat ke bumi dan membaca satu kalimat hakikat, La haula wa la quwata illa billah. Seketika seluruh ruangan terselimuti cahaya keemasan yang menyilaukan, membentuk simbol-simbol kuno di udara, huruf-huruf langit yang tak dimengerti manusia biasa. Jeritan sang putri dan pekikan sang jin menyatu dalam satu suara yang memilukan. Getaran semakin dahsyat, permadani hampir terangkat, kendi-kendi pecah satu persatu, dan daun bidara terbakar tanpa api. Namun tepat saat roh sang putri hampir tersedot sepenuhnya dari tubuhnya, Syekh Siti Jenar melompat dan meletakkan tangannya ke dada Sekar Arum. Dari tangannya keluar semburan cahaya murni yang masuk ke dalam tubuh sang putri. Asap hitam berteriak, memekik, lalu mencair seperti malam yang dikalahkan fajar. Tubuh sang putri terjatuh perlahan, tak bergerak, tapi untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, bibirnya tersenyum tenang. Sementara itu, bayangan Azazil menghilang ke dalam celah lantai, menyisakan ancaman sunyi yang menggantung di udara, aku belum binasa. Fajar menyingsing perlahan di balik kabut yang menggantung rendah di atas istana. Matahari muncul dengan sinar pucat, seolah masih ragu untuk kembali menyinari tanah yang baru saja menjadi medan pertempuran antara ruh dan kegelapan. Di dalam ruang persemayaman, Putri Sekar Arum terbaring tenang, napasnya perlahan dan damai. Wajahnya yang selama ini pucat dan murung kini berseri-seri seperti pagi yang baru dicuci hujan. Di sampingnya, Syekh Siti Jenar duduk bersila dengan mata terpejam, tubuhnya diselimuti sisa cahaya putih yang berdenyut pelan seperti jantung bumi. Para dayang yang menyaksikan dari kejauhan menangis haru, bersujud penuh syukur, menyadari bahwa sang putri akhirnya bebas dari belenggu yang tak terlihat. Namun, kebangkitan sang putri bukanlah akhir dari segalanya. Di balik tabir dunia yang kasat mata, gemuruh gaib masih bergetar. Karnul Azazil memang terusir dari tubuh Sekar Arum, tapi pecahan dirinya, seperti bara neraka yang berhamburan, menyusup ke sudut-sudut istana dan tanah sekitarnya. Penduduk desa melaporkan ladang yang tiba-tiba layu meski tak kekurangan hujan, suara tangisan bayi di kuburan tua, dan cahaya merah yang muncul dari balik hutan saat malam turun. Prabu Dharma Laksana merasa kegelisahan yang tak pernah ia rasakan sejak menduduki tahta, sebuah bayangan ketakutan yang tak bisa ia jelaskan, seperti utang masa lalu yang belum lunas. Pada malam ketujuh setelah ritual, ketika Putri Sekar Arum akhirnya mampu berdiri dan mengucapkan doa sendiri untuk pertama kalinya, langit kembali berubah. Kilat menyambar tanpa hujan, dan suara gamelan gamang terdengar dari arah Gunung Larang, gunung keramat yang selama ini ditutup dari kunjungan manusia. Syekh Siti Jenar, yang tengah bermeditasi di taman istana, membuka mata perlahan. Di balik matanya yang dalam, ia melihat sebuah pertanda, Azazil belum binasa, ia hanya berpindah. Dan kini ia berusaha membangkitkan tubuh fisiknya yang tertidur di dasar bumi. Waktunya belum usai, bisik Siti Jenar kepada Prabu Dharma Laksana keesokan paginya. Yang kita hadapi semalam hanyalah bayangannya. Kini ia ingin menampakkan wujudnya yang sejati. Dan tempat itu, adalah Gunung Larang. Sang Raja menunduk dalam, terdiam lama. Ia tahu tempat itu telah dikutuk oleh para leluhur, disegel dengan darah dan doa agar tak pernah disentuh kembali. Tapi kini, gerbang neraka itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Syekh Siti Jenar pun bersiap melanjutkan langkahnya, kali ini menuju jantung kegelapan, di mana cahaya sejati akan benar-benar diuji. Langit di atas Gunung Larang tampak seolah terbakar, awan menggulung merah menyala, dan angin mengerang membawa bau darah dan kemenyan hangus. Di kaki gunung, Syekh Siti Jenar berdiri diam, ditemani suara angin yang merintih seperti suara arwah tua. Bersamanya,
Prabu Dharmalaksana dan beberapa prajurit pilihan menyaksikan retakan besar di batu suci yang selama ini menyegel jalur ke dalam perut gunung. Retakan itu menganga seperti mulut makhluk purba, dan dari celahnya keluar bisikan yang menyayat, "Aku bangkit," dengan tubuh yang dirindukan oleh gelap dengan dendam yang diwariskan oleh darah. Tanah bergetar, dan akar-akar pohon menjerit ketika segel terakhir meledak menjadi debu cahaya kelam. Begitu kaki Syekh Siti Jenar menginjak jalur bebatuan masuk ke dalam gunung larang, hawa dunia berubah. Waktu seperti melambat, dan cahaya matahari tak mampu menembus lorong gua yang membentang jauh ke bawah. Dinding-dindingnya tertulis dengan aksara kuno yang bergerak sendiri, menceritakan sejarah terlarang tentang raja-raja yang menukar jiwa demi kekuasaan. Di tengah kegelapan itu, berdiri sebuah gerbang batu setinggi 7 tombak, dijaga 2 arca raksasa dengan mata kosong dan mulut tersenyum penuh ironi. Syekh Siti Jenar mengangkat tongkatnya dan membaca ayat yang hanya dikenal oleh orang-orang yang pernah melihat kematian. Wa ya'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan. Gerbang terbuka perlahan, mengalirkan angin panas dari dunia bawah. Di dalamnya, terbentang ruang tak masuk akal, langit yang bergulung di bawah tanah, sungai api yang mengalir tanpa sumber, dan di tengahnya berdiri istana hitam dari batu lava beku. Di atas singgasananya, Karnul Azazil menampakkan diri dengan bentuk sejatinya, setengah manusia, setengah api, bertanduk 3, bersayap dari bayangan. Matanya 7, dan masing-masing melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan yang menjerumus. "Engkau datang sendiri, wahai manusia hakikat," katanya dengan suara ganda yang menggema di rongga pikiran. "Tapi kini kau tak berhadapan dengan bayanganku. Inilah aku, raja dari api yang dibuang langit, penguasa dari perjanjian yang dilupakan umatmu." Namun Syekh Siti Jenar tidak mundur. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah hitam dan berseru, "Kebenaran tak butuh banyak kata. Aku bukan pembunuhmu, aku hanya cermin dari kehendaknya." Suara Siti Jenar menggema dalam 7 alam. Tanah retak lebih dalam, dan dari tongkatnya memancar cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menusuk sampai ke akar kegelapan. Karnul Azazil mengaum, dan dari sekujur tubuhnya muncul ribuan jin pengikutnya, berbentuk asap, binatang buas, dan wajah-wajah manusia yang terkutuk. Pertarungan sejati pun dimulai, tidak hanya antara 2 makhluk, tapi antara 2 kekuatan, cahaya hakikat dan kegelapan warisan. Dan dunia menahan napas. Langit gunung larang terbelah. Api dan kilat melesat naik turun seperti urat nadi alam yang pecah. Syekh Siti Jenar berdiri di tengah badai ruhani, tubuhnya menyala oleh cahaya hakikat yang memancar dari dalam, bukan dari luar. Di hadapannya, Karnul Azazil telah berubah menjadi bentuk tertingginya, makhluk raksasa bersayap 7 lapis, tubuhnya terbuat dari api hitam dan tulang-tulang manusia yang melilit. "Mari kita naik ke 7 langit. Di sana tak ada tempat bagi bayang-bayang, kecuali yang kuat," seru Azazil, lalu mengangkat tangan dan menghancurkan batas alam dengan satu pekikan. Seketika keduanya terangkat, tubuh mereka menembus dimensi, melintasi langit pertama yang dijaga para malaikat pencatat amal. Langit demi langit mereka lewati, dan di tiap langit, Karnul Azazil melepaskan kekuatan yang berbeda. Dari langit pertama ia melontarkan amarah umat manusia, dari langit kedua ia bangkitkan keraguan para nabi palsu, dan dari langit ketiga ia gunakan luka-luka batin yang belum terobati oleh dunia. Syekh Siti Jenar menangkis semuanya dengan ketenangan zikir dan cahaya tawakal. Tapi saat mereka sampai di langit ke-6, waktu seolah berhenti. Di sana, Azazil memperlihatkan wujud para wali dan syuhada yang pernah gagal menaklukkannya. "Engkau tak lebih dari mereka," bisik Azazil dengan tawa menggema. "Semua akan goyah saat melihat dirinya sendiri." Namun Siti Jenar tak gentar. Ia menutup matanya dan masuk ke dalam dirinya, ke dalam ruang sunyi tempat cahaya ilahi tak terjamah makhluk manapun. Dari sana ia memanggil nama-nama suci, menggetarkan seluruh langit ke-7. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya, membentuk bentuk kaligrafi melayang di sekelilingnya, Al-Haq, Al-Qayyum, An-Nur, As-Sabur. Satu persatu, Azazil mulai goyah. Api di tubuhnya mengecil, dan wajah-wajah di tulangnya mulai memekik dalam kesakitan. Lalu, dari langit tertinggi, turun hujan cahaya. Bukan cahaya biasa, melainkan cahaya hakikat yang hanya dikenal oleh ruh-ruh yang pernah hancur lalu dibangkitkan kembali oleh kasih Tuhan. Karnul Azazil mengerang untuk terakhir kalinya. Ia mencoba bertahan, tapi tak kuasa menahan kebenaran yang telanjang. Aku bukan musuhmu, aku hanya cermin manusia,
bisiknya sebelum tubuhnya hancur menjadi abu yang tersebar ke 7 penjuru langit. Syekh Siti Jenar jatuh perlahan, kembali ke bumi dalam pusaran cahaya. Ia tak membawa kemenangan, tapi membawa penyadaran bahwa kegelapan tak selalu untuk dilawan dengan pedang, tapi dengan cahaya dalam hati yang tidak pernah padam. Dan saat kakinya menyentuh tanah Gunung Larang kembali, dunia pun menarik napas lega. Tapi satu pertanyaan belum terjawab, apakah ini benar-benar akhir, atau hanya awal dari kebangkitan yang lebih purba. Langit kembali jernih, seakan tak pernah terjadi badai di 7 langit. Gunung Larang menjadi sunyi, tapi bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang suci, seperti tempat yang telah dimandikan oleh cahaya kebenaran. Syekh Siti Jenar berdiri di puncaknya, tubuhnya letih namun matanya memancarkan kedalaman yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Di bawah sana, Prabu Darmalaksana dan rakyatnya bersujud syukur, menyambut kembalinya sang pembawa nur. Di pundak Siti Jenar, ada luka, ada beban, tapi juga ada kelegaan dari jiwa yang telah menyaksikan langsung pergumulan terbesar antara ruh dan ego, antara kehendak Tuhan dan ambisi makhluk. Beberapa hari kemudian, Putri Sekar Arum berjalan di taman istana, tak lagi dibayangi kabut gelap. Ia memetik bunga dan tersenyum pada cahaya pagi, hidup kembali dalam kedamaian yang dulu hanya menjadi impian. Ia tahu bahwa tubuhnya sembuh bukan karena kekuatan dunia, tapi karena cinta Tuhan yang dikirim lewat seorang hambanya. Ia sering duduk di bawah pohon kemuning, tempat terakhir ia melihat Syekh Siti Jenar sebelum sang wali lenyap bersama angin subuh. Tak ada yang tahu kemana beliau pergi. Hanya satu pesan yang tertinggal, tertulis di daun yang jatuh, cahaya sejati tak pernah mencari panggung. Ia hanya menyinari, lalu berlalu. Namun istana tetap menjaga nyala lentera di menara utamanya, tak pernah dipadamkan, sebagai simbol bahwa hakikat yang dibawa oleh Siti Jenar akan terus menjadi pelita bagi generasi-generasi setelahnya. Prabu Darmalaksana mengubah cara pemerintahannya, dari yang sebelumnya dibalut ambisi, kini menjadi pelayan bagi yang lemah. Ia sadar bahwa kemenangan Siti Jenar bukanlah sekadar mengusir Raja Jin, tapi membangunkan kesadaran bahwa kekuasaan sejati adalah tunduknya diri pada kehendak yang Maha Esa. Sejak saat itu, kerajaan mengalami masa keemasan yang tenang, tanpa pertumpahan darah, dan rakyat hidup dalam keselarasan antara lahir dan batin. Di tempat yang tak terjangkau peta manusia, di suatu lembah sunyi yang hanya bisa ditemukan oleh jiwa yang bersih. Duduklah seorang lelaki tua berjubah putih dengan tongkat kayu tua. Janggut dan rambutnya tertiup lembut oleh angin yang membawa bau kayu cendana. Ia adalah Syekh Siti Jenar, masih hidup, tapi tak lagi hadir di tengah dunia yang gaduh. Ia tak butuh pujian, tak haus dikenang. Ia hanya menjadi cahaya, yang tak pernah padam, meski tak terlihat. Sebab sejatinya, setiap hati yang jujur dan tulus mencarinya, akan selalu menemukan secercah Siti Jenar di dalam dirinya. Terima kasih.